Hakim yang sudah bergabung. Selamat sore, Mas. Sore. Ada juga yang bergabung bersama kami, ada Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sore Mas Adi, dan juga Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran. Sore Pak Wihadi. Sore, selamat sore semuanya. Saya mau ke Mas Adi terlebih dahulu ya. Jadi ini persaingan di Jawa Tengah antara Capres Ganjar, Cawapresnya Gibran. Ini bisa dibilang sengit nanti di 2024, Mas Adi. Saya kira kalau kita bicara tentang Jawa Tengah, itu menyangkut tiga hal. Pertama, Jawa Tengah itu disebut sebagai kandangnya Banteng. Yang kedua, Jawa Tengah itu juga adalah basisnya Ganjar Pranowo, di mana memang basis konstituen dan bahkan basis tingkat kepercayaan publik kepada Ganjar saat jadi gubernur itu kan mencapai 80%. Dan yang ketiga, Jawa Tengah ini tingkat approval rating ataupun tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu cukup luar biasa. Jadi tiga variabel inilah yang kemudian bisa menjelaskan betapa Jawa Tengah itu akan menjadi tempat yang saya kira menjadi perhatian yang cukup serius, terutama bagi kubunya Prabowo Subianto dan kubunya Pak Ganjar Pranowo. Kalau kita membaca angka-angka survei per hari ini, memang dulu sebelum Gibran itu diumumkan sebagai pendampingnya Pak Prabowo Subianto, memang Ganjar itu elektabilitasnya di angka 60%. Tapi ketika Gibran maju, dipasang-pasangkan dengan Prabowo, dan Ganjar misalnya sudah mulai berpasang-pasangan dengan Pak Mahfud MD, secara perlahan memang angka 60% yang dulu dimiliki oleh Pak Ganjar, secara perlahan mulai berkurang. Kenapa itu, Mas Adi? Dari survei-survei, ya memang ada pemilih Jokowi, faktor Jokowi itu menjadi faktor penting sebenarnya yang membuat sejumlah pemilih Ganjar dulu, yang juga beririsan dengan pemilih dari Pak Jokowi, secara perlahan itu migrasi kepada Pak Prabowo Subianto, karena faktor Gibran dan tentu saja ada faktor Jokowi. Ini yang saya kira akan menjadi pertarungan politik kurang lebih 3 bulan ke depan. Apakah di antara tren yang ada yang tendensinya mengurangi suara dari Pak Ganjar Pranowo, dan pada saat yang bersamaan misalnya di Jawa Tengah adalah kandangnya Banteng, akan terus menjadi pertarungan yang cukup serius. Bagi saya, kerja-kerja politik, kerja-kerja yang meyakinkan rakyat akan. Jadi berarti ada pengaruh dari suara Pak Jokowi, ada suara pengaruh juga dari Mas Gibran, termasuk kalau misalnya suara dari Projo misalnya, itu berpengaruh juga nggak? Kalau bicara tentang Jawa Tengah, saya kira variabel utamanya adalah faktor Pak Jokowi. Approval rating dan tingkat kepuasannya yang mencapai 80%, yang menurut saya bisa mengkonfirmasi kenapa suaranya Pak Ganjar tidak lagi bulat 60%. Memang berkurang di kisaran angka 4-5%. Ini dalam kondisi alamiah, belum ada kampanye politik, belum ada sosialisasi politik yang cukup masif. Apakah dalam 3 bulan ke depan, ketika mulai kampanye politik dilakukan, suara Ganjar akan kembali ke 60 atau justru sebaliknya? Atau ada potensi-potensi lain? Jangan-jangan di antara dua kekuatan besar ini justru yang akan mendapatkan suara itu adalah Amin. Nah, ini yang saya kira kerja politik, penetrasi ke bawah akan menjadi kunci segala-galanya. Oke, jadi kalau Pak Wihadi ini bisa dibilang apakah menguntungkan dengan masuknya Mas Gibran sebagai cawapres, terus kemudian juga Pak Jokowi dengan perolehan suara yang nanti akan bisa diraih pasangan Prabowo Gibran? Saya kira itu sudah pasti akan ada penambahan di Jawa Tengah dengan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Karena kalau kita berkaca di 2019, Pak Prabowo itu angkanya Pak Prabowo itu 22%. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi mempunyai tingkat kepuasan 80%, kita ambil separuhnya saja 40%, berarti ada 60% kita dapat. Nah, ini kan hitung-hitungan kalau kita bicara persentase. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Mas Gibran saat ini sebagai generasi muda, tentunya ada hal yang juga tidak hanya kita bicara mengenai masalah basis daripada PDI Perjuangan, tetapi kita berbicara mengenai masalah bagaimana generasi muda, pemilih-pemilih pemula di Jawa Tengah. Nah, pemilih pemula Jawa Tengah itu 50% sendiri. Nah, tentunya idolanya adalah Mas Gibran yang sebagai generasi muda. Dan tentunya inilah sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita melihat bahwa ini adalah daripada kandang daripada PDI Perjuangan, yang memang orang-orang daripada yang simpatisan PDI Perjuangan, tetapi kita bicara sekarang ini anak muda. Anak muda ini adalah yang sekarang cair saat ini. Belum tentu mereka menentukan pilihannya kepada partai mana, tetapi bisa memilih kepada generasi muda sebagai simbol daripada
anak-anak muda ini ya Mas Gibran Ya, yang akan itu bisa menggoyah kekuatan di Jawa Tengah ya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau misalnya mungkin pada sebelum-sebelumnya mungkin bisa dibilang PDI Perjuangan ini nggak was-was ya untuk meraih suara terbanyak di Jawa Tengah. Bagaimana dengan Pilpres yang 2024 ini sekarang ini, Prabowo dan juga Gibran? Tahan dulu Mas Ciko, nanti usai jeda Mas Ciko akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.